di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sambil tema manajemen keamanan informasi dan data kependudukan yang akan disampaikan oleh Bapak Erikson P. Manihuruk Eskom MSI. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Erikson, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Manajemen keamanan informasi dan data pendudukan. Nah, dalam konsep manajemen keamanan informasi dan data kependudukan ini tentunya kita pahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen selama ini bahwa pelayanan Dukcapil adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai Dinas Dukcapil. Sejak dulu sampai sekarang ini pelayanan administrasi kependudukan berjalan, tapi beda dengan hal yang sekarang ini karena data kependudukan kita sudah cukup besar sekali, 273 juta. Tentunya jumlah penduduk yang besar ini nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Tentunya hal yang menarik yang bisa kita lakukan terhadap data kependudukan ini. Bukan saja pelayanan, tapi disampaikan tadi, dari zaman Belanda sampai sekarang ini pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan. Tapi yang perlu kita pahami saat ini adalah data kependudukan kita sudah dalam bentuk database. Kemudian di dalamnya ada perekaman elektronik. Kalau kita mengacu pada tingkatan dunia untuk penerbitan identitas digital, Indonesia termasuk yang ketiga terbesar dari negara-negara yang memiliki penduduk yang besar. Dari Cina, Amerika, kemudian Indonesia. Nah, ini tanggung jawab yang besar yang harus dimiliki oleh masing-masing kepala dinas berikut jajarannya. Karena satu kesatuan dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, kemudian Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dijen Dukcapil, bertanggung jawab penuh terhadap keamanan data informasi ini. Karena salah satu yang bermasalah di dalam Dinas Dukcapil mempengaruhi sistem secara keseluruhan yang ada di Dijen Dukcapil. Artinya kelalaian satu dinas ataupun satu titik pelayanan mengakibatkan kerusakan sistem secara keseluruhan. Nah, inilah efek yang bisa ditimbulkan akibat kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dalam hal pemeliharaan ataupun menjaga keamanan informasi, data maupun sistem administrasi kependudukan ini. Nah, inilah yang menjadi fokus Pak Dirjen selama ini, kenapa beliau selalu memantau ataupun melihat seluruh pelayanan yang ada, inovasi yang ada, tetapi inovasi yang bisa membuat risiko sangat tinggi terhadap kelangsungan sistem informasi administrasi kependudukan ini. Banyak hal inovasi yang dilakukan, tapi tidak melihat dari sisi keamanannya. Nah, ini saat ini kita sudah harus berbenah, karena di dalam Permendagri nomor 95 tahun 2019 tentang SIAT juga sudah diamanatkan, kemudian juga sudah ada terbit SMKI kita di Permendagri 95 tentang SIAT, kemudian juga ada SMKI, nanti kita bahas secara tuntas apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam melaksanakan pengamanan database Permendagri 57 tahun 2021. Bagaimana kita mengamankan apa yang menjadi kewajiban pusat dalam hal ini di Dijen Dukcapil, apa yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten kota,
atau UPTD atau perwakilan kita yang ada di luar negeri. Nah, kalau bicara sistem informasi administrasi kependudukan, tentunya ada unsur-unsur SIAK yang di dalam pasal 3 ayat 1 ini jelas disebutkan, ada perangkat teknologi informasinya, ada sumber daya manusianya, ada basis datanya, ada akses jaringan komunikasi, perangkat pendukung, kemudian lokasi basis data yaitu Dinas Dukcapil, pusat data ada di Dijen Dukcapil, pusat data cadangan kita ada di Batam, pengelolaan basis data kita di banyak tempat, kemudian ada data cadangan, pemeliharaan pengamanan, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat pada slide ini. Nah, inilah unsur-unsur SIAK yang perlu kita amankan. Jadi bukan pelayanan saja yang kita lakukan, tapi harus ada yang kita pahami terhadap unsur SIAK tersebut. Kemudian juga dalam pengembangan SIAK, dilarang mengubah merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur basis data kependudukannya. Artinya, apabila terjadi pengembangan ataupun percepatan aplikasi, membangun aplikasi-aplikasi tersendiri yang banyak dikembangkan oleh masing-masing dinas, tersambung ke dalam database, tanpa ada izin dari Dijen Dukcapil. Nah, ini bagian dari pelanggaran unsur-unsur tersebut. Mengubah, tentunya ada yang diubah, karena ada yang disambungkan. Nah, ini yang menjadi concern kita kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, untuk kita sama-sama bisa menjaga, menertibkan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing di dalam organisasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena sistem informasi kita ini sudah sangat besar, tidak ada informasi ataupun data base kependudukan ataupun data-data lainnya yang sebesar di Dukcapil. Di sini ada database-nya 273 juta, ada biometriknya, ada perekaman foto, kemudian ada iris matanya. Ini sangat besar sekali potensinya, dan pemampatannya pun sudah digunakan oleh ribuan lembaga. Jadi konsep Dukcapil itu bukan saja hanya pelayanan Dukcapil, seperti kemarin kami diskusi dengan rekan-rekan yang ada di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kita bicara hanya pelayanan Dukcapil, seperti yang disampaikan Pak Dijen, dari zaman dulu sampai sekarang sudah kita lakukan. Tapi apa yang membedakan Dukcapil saat ini dengan zaman dulu? Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita jaga, apa yang menjadi kelebihan dari Dukcapil. Karena saat ini data Dukcapil tidak saja data kependudukan yang terbagian dari 31 elemen data, tetapi juga sudah tersambung ke seluruh lembaga yang ada di Indonesia ini. Seluruh pelayanan yang ada di tanah air ini. Mulai dari bantuan sosial, pajak, perbankan, kemudian asuransi, dan seterusnya. Tentunya kebesaran data Dukcapil ini membuat tanggung jawab kita untuk mengamankannya lebih besar lagi. Semakin banyak titik pelayanan yang kita sambungkan, semakin besar tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi, titik pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota memperbanyak tanggung jawab ataupun memperhatikan keamanan-keamanan yang ada di titik-titik pelayanan tersebut. Jadi bukan saja bisa menyambungkan sampai tingkat desa, tapi bagaimana kualitas keamanan sendiri. Pendekatan pelayanan ke masyarakat sangat kita butuhkan. Tapi keamanan data pun wajib kita lakukan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil. Kemudian di Permendagri 95 tahun 2019 juga diamanatkan Kementerian melalui Dijen Dukcapil melakukan pengkajian terhadap seluruh unsur SIAK. Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota melakukan pengkajian terhadap perangkat TI dan komunikasi, sumber daya manusia, perangkat pendukung, tempat pelayanan. Di pasal 89 juga jelas Gubernur menyampaikan usulan pengkajian SIAK di daerah
provinsi kepada menteri melalui dirjen. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan tertentu, tentunya harus ada izin. Pengembangan terhadap pelayanan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus ada izin dan koordinasi kepada Dirjen Dukcapil. Agar kita bisa sama-sama memberi kekuatan terhadap sistem yang Bapak Ibu kembangkan. Artinya masukan-masukan terhadap pengamanannya seperti apa, kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tentunya harus kita bahas secara bersama. Nah, inilah yang menjadi fokus dari Pak Dirjen selama ini. Begitu banyak persoalan-persoalan kebocoran data yang sebenarnya terjadi di tempat-tempat kita. Sebelum membesar, beliau sudah mengantisipasi duluan, terkadang tindakan-tindakan yang sangat urgent seperti mematikan jaringan supaya data aman dulu. Nah, inilah fokus beliau terhadap sistem keamanan informasi yang ada di Dukcapil ini. Tentunya hal ini sama-sama kita dukung bagaimana mengamankan data, karena kalau sudah satu kali hilang, itu terbaca seumur-umurnya. Satu kali diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi kekuatan-kekuatan bagi mereka untuk menjadi persoalan-persoalan yang ada di Dukcapil selama ini. Kemudian untuk tingkat kabupaten juga hal yang sama harus dilakukan, menyampaikan usulan pengkajian siap di daerah kabupaten kota kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur. Jadi tahapan-tahapan ini harus kita lakukan dengan jelas. Regulasinya ada, tinggal bagaimana kita melaksanakan regulasi ini dengan baik, karena tanggung jawab data kependudukan bukan saja di pusat, tetapi semua kabupaten kota. Bagaimanapun juga, kebocoran di satu titik mengakibatkan permasalahan di seluruh layanan kependudukan. Titik lemah dari satu pelayanan bisa menghabiskan data 237 juta penduduk yang ada di database data center kita. Nah, inilah yang menjadi konsentrasi kita, Bapak Ibu, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil beserta jajarannya. Kita mulai menata apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan, membahagiakan masyarakat, sekaligus menjaga keamanan data informasi yang ada di data center masing-masing. Saat ini juga, kenapa Permendagri 95 2019 ini kita terapkan dengan siap terpusat, tentunya untuk lebih meringankan tugas pengamanan sistem kita. Nah, beberapa hal sering kami sampaikan di dalam penerapan siap terpusat ini, untuk semua Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, setelah melaksanakan siap terpusat, tentunya database yang pernah ada di dalam server masing-masing betul-betul dijaga. Kalau tidak mampu menjaga, mending dihanguskan atau dihapuskan semuanya, supaya tidak timbul permasalahan-permasalahan. Karena beberapa kejadian yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, di saat memberikan server cadangannya dimasukkan data, kemudian server itu digunakan pelayanan online, menyambungkannya kepada internet, tidak ada keamanan data. Kebocorannya bukan pada server pelayanan, tapi bekas server pelayanan yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian dimanfaatkan untuk layanan online. Ternyata datanya ada di dalam, data kependudukannya. Nah, ini persoalan. Bocornya bukan dari data aslinya, dari data pelayanan di production-nya, ataupun server pelayanan utama, tetapi di server cadangan yang dia sendiri lupa menaruh data ada di situ. Nah, ini tugas dari Bapak Ibu Kepala Dinas untuk betul-betul menjaga ataupun mengontrol semua yang terjadi di dalam Dinas Dukcapil sebagai Kepala Dinas Dukcapil yang membawahi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, apa saja yang perlu kita lindungi dan kita jamin? Pertama, yang perlu kita jamin kerahasiaan datanya, keutuhannya, kemudian keberlangsungannya. Nah, ini salah ketik. Aset informasi SAK itu terdiri dari apa saja? Ada dokumen. Jadi bukan dokumen secara elektronik saja, tapi dokumen-dokumen lainnya. Banyak permasalahan yang kita hadapi menjelang tahun-tahun politik.
Nah, ini juga akan berlangsung sebentar lagi tahun politik, di mana kalau kita lihat ya, sejarahnya setiap tahun politik pasti ada KTP yang tercecer. Pasti ada ketemu KTP yang dibuang. Nah, ini menjadi berita panas yang kadang membuat kita selalu pusing, kemudian diperiksa dan seterusnya. Nah, langkah-langkah ini harus betul-betul dilakukan secara rutin dan tercatat oleh masing-masing Dinas Dukcapil. Bahwa usaha sudah dilakukan dari awal, menata, menertibkan dokumen-dokumen yang tidak digunakan lagi. Contoh besarnya itu yang sering terjadi adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, atau rusak, atau penggantian karena perubahan elemen data, ini disimpan tidak dengan tertib, tidak dihanguskan. Kita sering bekerja berdasarkan by incident, bermasalah baru dikerjakan, habis itu berhenti. Rutinitasnya tidak dilakukan, manajemennya tidak ada. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kerja kita, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Di saat bermasalah baru kita heboh, kemudian menertibkan. Begitu masalahnya reda, kita diam. Nah, ini tidak bisa terjadi. Konsep dari pemusnahan dokumen-dokumen yang tidak digunakan ataupun penataan dokumen yang masih digunakan ini harus jelas dokumentasinya, harus jelas pertanggungjawabannya. Sehingga nanti di saat ketemu momen politiknya, memang kita sudah rutin melakukannya. Ada prosedur yang kita lakukan. Jadi harapan kami ini 2024 nanti momen politik yang seharusnya memang bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita, tapi terkadang kita kebawa ke ranah tersebut sebagai pihak yang tersalahkan. Nah, hal ini kami harap 514 kabupaten kota, dimanapun titik pelayanannya, mau sampai kecamatan, sampai desa kelurahan, penertiban dokumen-dokumen yang ada harus tetap dilaksanakan dan didokumentasikan secara baik. Sehingga kalau ada pun pihak-pihak yang ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, kita sudah punya konsep kerja, tata kerja yang baik, dokumentasi yang baik. Secara maksimal sudah kita lakukan. Soal nanti masih ada permasalahannya, yang penting historical rutinitas pemusnahan dokumen yang tidak berguna lagi ataupun sudah tidak dibutuhkan lagi ataupun karena kerusakan dan segala macam sudah rutin kita musnahkan dengan manajemen dokumentasi yang baik. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Dinas supaya beban yang di luar tanggung jawab kita, beban yang seharusnya tidak perlu kita terima, bisa kita antisipasi lebih awal. Jadi perlu kita perhatikan tanggal 14 Oktober nanti 2022 kita menyerahkan data kependudukan untuk bahan, artinya DP4 untuk bahan DPT kepada KPU. Nah, artinya tahun politik sudah mulai berjalan. Seluruh aset-aset dokumen yang ada di Dinas Dukcapil sudah harus dirapikan, dipublikasikan sekali-sekali terhadap pemusnahannya dan seterusnya. Rutin dilakukan sampai dengan tahun politiknya nanti berjalan, sehingga kegiatan yang sudah rutin kita lakukan, kalau memang ada lagi masalahnya, tapi sudah ada langkah-langkah antisipasi yang rutin kita lakukan oleh masing-masing Dinas Dukcapil. Nah, inilah harapan kami, harapan Pak Dirjen selama ini, supaya apa yang kita kerjakan bukan by incident saja, begitu ada heboh baru kita lakukan, itu pun hanya mungkin sebulan. Heboh, semua bikin berita, semua bikin foto, membakar dokumen, tapi setelah itu hilang. Nah, tidak perlu hal ini kita lakukan secara publikasi besar-besaran, tapi rutinitas dan dokumentasinya tetap kita lakukan dengan baik, kita dokumentasikan dengan baik, bahwa secara maksimal Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sudah mengamankan seluruh aset-aset baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Yang tidak berguna dengan cara memusnahkannya dengan cara apa? Dibakarkah atau dihanguskankah dan segala macam.
tentunya harus ada dokumentasinya. Nah, ini harapan kita semua supaya ke depan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya kalau dengan cara mengantisipasi dan melakukan secara rutin dari awal. Kemudian rutinitas yang kita lakukan itu tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian juga data kependudukan yang ada. Banyak hal yang sering kita lakukan, data kita tersebar di mana-mana. Gampang diakses oleh orang lain. Soal data-data kita banyak di media sosial, di internet, itu tidak jadi masalah selama data itu tidak keluar dari bocornya dari Dinas Dukcapil. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nanti langkah-langkahnya apa? Nanti kita bahas secara rinci. Kemudian hardware, perangkat keras, perangkat lunak, utamanya sumber daya manusia. Kebocoran data bukan 75 ataupun 80% bukan berasal dari teknologinya, tapi dari manusianya sendiri. Kelemahan yang terjadi banyak pada sumber daya manusianya. Nah, ini perlu pendidikan dan pelatihan yang harus kita lakukan. Kemudian dari jaringan komunikasi data, kemudian dari email, kemudian dari perangkat pendukung. Nah, hal-hal ini yang harus kita jaga, aset-aset informasi yang harus kita pelihara, dan kita jaga betul-betul terhadap kelangsungan pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Sehingga titik-titik lemah dari aset informasi yang ada di bawah ini betul-betul bisa kita pantau secara rutinnya. Karena keamanan informasi ini tidak bisa kita jamin 100% aman. Keamanan ini by proses. Setiap hari harus dijaga. Hari ini aman, besok belum tentu aman. Hari ini aman, siapa tahu besok operator membuka jalur tersendiri untuk bisa diakses orang lain. Tentunya tidak aman lagi. Makanya keamanan informasi adalah keamanan by proses, setiap hari harus dijaga. Nah, inilah tanggung jawab kita terhadap data-data kependudukan yang ada. Di dalam Permendagri 57 tahun 2021 ini juga jelas lingkup tanggung jawab SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, baik di pusat, nanti ada di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Kalau kita bicara di pusat, di situ ada mengamankan sumber daya manusianya, ini yang pertama, karena kebocoran data, presentasi yang terbesar adalah dari manusianya, bukan dari teknologinya. Kemudian bagaimana manajemen aset, hak akses, keamanan fisik lingkungan, keamanan operasional, dan perawatan sistem. Nah, ini tanggung jawab pusat, tentunya di sini jelas, tata kelola keamanan informasi, manajemen insiden keamanan informasi, sering terjadi kebocoran di daerah, sering kita lakukan pemutusan jaringan sementara, untuk mengamankan informasi-informasi yang terjadi kebocoran di Dinas Dukcapil, beberapa dinas terjadi, termasuk Kabupaten Malang, Pekalongan kemarin, kemudian manajemen keberlangsungan layanan, pengembangan sistem pengendalian kepatuhan dan audit teknologi informasi. Nah, di dalam manajemen keberlangsungan layanan ini sering terjadi, kita lihat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, begitu servernya rusak, backup datanya tidak ada. Ada dokumen yang sudah keluar, tapi datanya hilang, mengakibatkan data penduduk tersebut hilang. Padahal si penduduk sudah menerima KTP KK. Nah, inilah yang menjadi risiko-risiko kita dalam hal kalau tidak melakukan penataan pelayanan, menjaga data kependudukan dengan baik, sehingga sering kita lihat kejadian antara backup data di saat server itu rusak ataupun terbakar, selisih datanya cukup banyak. Sehingga ada yang terjadi, dokumennya sudah diterima penduduk, kemudian database-nya hilang. Nah, ini musibah paling berat yang harus betul-betul kita antisipasi, ya, karena bagaimanapun juga penduduk sudah pegang KTP, tapi tidak ada dalam database. Beberapa daerah terjadi kejadian-kejadian tersebut, antara backup data yang diterima, yang dijaga, dengan kondisi data yang di saat hilang, selisihnya jauh.
1 hari pelayanan, perubahan database kita cukup banyak. Apalagi sampai sebulan, backup datanya tidak ada. Nah, inilah konsep-konsep kenapa SIAP terpusat betul-betul kita harus laksanakan, karena untuk mengamankan 514 kabupaten kota cukup berat, karena kalau semua kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama dalam mengendalikan ataupun menjaga manajemen data kependudukan yang ada, tentunya mungkin ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kepedulian kita di 514 kabupaten kota tidak sama. Nah, inilah kenapa SIAP terpusat di tahun 2022 ini harus kita laksanakan di seluruh kabupaten kota. Supaya database-nya satu, kemudian DRC-nya juga terjaga, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing dinas tidak ada data-data yang hilang. Menjaga keamanannya pada satu titik. Tapi yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu Kepala Dinas, betul-betul sisa data yang ada, bekas data yang ada di pelayanan sebelum-sebelumnya, harus betul-betul dilihat. Kalau memang dipegang atau disimpan, sampai sebaiknya dimusnahkan saja di saat dibutuhkan baru ataupun ditempatkan di tempat yang betul-betul aman. Jangan sampai nanti karena merasa pelayanannya sudah, database-nya sudah di pusat, kita lengah terhadap data yang pernah ada di kabupaten kota. Kita lengah terhadap perangkat yang kita gunakan dalam pelayanan yang ada di kabupaten kota. Kemudian berjalannya waktu, mengembangkan teknologinya, memasang internetnya, sementara datanya ada di dalam. Nah, inilah yang harus kita lakukan, betul-betul menjaga apa yang ada, aset-aset apa saja yang ada di dalam lingkungan kita di Dinas Dukcapil kita masing-masing. Kemudian tata kelola SMKI untuk administrasi kependudukan itu sendiri. Dari tata kelola yang ada, pelaksanaan SMKI ini ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di UPTD kabupaten kota. Kemudian ditambah dengan perwakilan kita di luar negeri. Nah, inilah titik-titik pelayanan SMKI yang harus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab SMKI itu sendiri. Secara SMKI di pusat, tanggung jawab Dirjen Dukcapil. Pelaksanaannya dikomandoi oleh Sesdijen. Sesdijen Dukcapil dianggotakan oleh seluruh eselon 2 yang ada di Dijen Dukcapil. Kenapa seluruhnya? Karena keamanan informasi ini bukan data elektronik saja, bukan perangkat saja, tapi dokumen juga, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi seluruh, nah begitu juga halnya di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota, ataupun di UPTD. Kadisnya sebagai penanggung jawab utama di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten juga kepala dinas kabupaten kota, kemudian kepala UPTD di UPTD-nya. Kemudian ada pimpinan TIK-nya, pimpinan unit TIK-nya di masing-masing provinsi kabupaten kota yang memimpin unit TIK-nya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dalam pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan masing-masing. Nah, apapun yang terjadi di dalam lingkup kerja masing-masing adalah tanggung jawab kepala dinas. Artinya di sini Bapak Ibu Kepala Dinas harus benar-benar memahami, tidak perlu secara teknis, tapi secara utuhnya, secara keseluruhannya, garis-garis besarnya, apa saja yang harus diamankan, tinggal nanti pertanggungjawaban keamanan tersebut kepada masing-masing penanggung jawabnya yang ditagihkan untuk dilaporkan kepada penanggung jawab utama, Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas melaporkan kepada Dirjen Dukcapil. Nah, inilah hierarki dari pertanggungjawaban keamanan informasi yang ada di Dinas Dukcapil masing-masing, baik di provinsi, kabupaten kota maupun di UPTD. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Dukcapil? Di sini jelas melaksanakan kebijakan standar SMKI, kemudian mengawasi penerapan kebijakan dan standar SMKI tersebut. Jadi memerintahkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengawasi penerapannya seperti apa, kemudian memberikan masukan
melalui koordinator SMK itu sendiri. Jadi jika ada yang menjadi inovasi, pengembangan yang ada di kantor masing-masing Dinas Dukcapil, tentunya memberikan masukan pada koordinator SMKI yang ada di pusat. Kemudian mendefinisikan, merekomendasikan, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya. Nah ini menjadi perhatian pada Bapak Ibu Kepala Dinas yang tidak mengirim ADB-nya di saat pelatihan. Ada beberapa kepala dinas yang tidak mengirimkan ADB-nya di saat pelatihan siap terpusat kemarin. Nah ini padahal ini bagian dari tanggung jawab Kadis Dukcapil. Tentunya kalau tidak ada anggarannya sebagai penanggung jawab bagaimana solusinya. Harusnya seperti itu karena keamanan informasi ini sangatlah penting. SMK ini bukan di Dukcapil saja yang mengada-ngada, tidak. Di semua kementerian lembaga yang memiliki teknologi informasi pasti ada SMK-nya. Di Hukum dan HAM, di Kementerian Keuangan, pasti ada. Coba Bapak Ibu cari Permendagri mengenai SMK-nya. Bukan di Kementerian Dalam Negeri saja, tetapi kementerian atau lembaga yang memiliki teknologi informasi di lingkungan kerjanya pasti memiliki sistem manajemen keamanan informasi. Nah ini yang harus kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan sebagai Kepala Dinas Dukcapil, bagaimana SMK ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan, artinya supaya orang-orang yang kita beri tanggung jawab, Kepala Dinas Dukcapil memberikan tanggung jawab pada rekan-rekan yang ada di Dukcapil, baik itu Kabid, kepala seksinya ataupun staf-staf yang ada di sana mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, ini yang harus kita, jadi sangat disayangkan ada beberapa kepala dinas yang tidak mengirimkan sumber daya manusianya dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, terutama dalam hal baru saat ini adalah yang kita kembangkan adalah SIAP terpusat, Sistem Informasi Administrasi Terpusat. Kemudian memantau, mencatat, dan menguraikan, menindaklanjuti gangguan keamanan informasi. Nah ini sering tidak bisa kita lakukan, karena apa yang kita buat, apa yang kita bangun, kadang kita juga tidak tahu fungsinya apa. Sering kita mendapat pernyataan dari masing-masing dinas, itu dibuat oleh Kominfo. Kalaupun dibuat oleh pihak lain, tentunya tanggung jawab dari kepala dinas tetap berjalan. Tetap harus ada tanggung jawab masing-masing kepala dinas terhadap apa yang dibangun, baik oleh orang dalam sendiri maupun dari pihak luar. Nah ini nanti bagaimana caranya nanti kita lihat. Jadi ini sharing belajar saja buat Bapak Ibu Kepala Dinas supaya menambah ilmu pengetahuannya, pemahamannya terhadap keamanan informasi yang ada di masing-masing wilayah kerjanya. Kemudian memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan informasi tersebut. Jadi kalaupun ada permasalahan yang terjadi, bukan melepas tanggung jawabnya. Ini bukan saya, ini ADB. Nah, ini yang sering kami terima jawaban setelah terjadi kebocoran. Padahal penanggung jawab utama adalah Kepala Dinas Dukcapilnya terhadap seluruh permasalahan yang ada di dalam lingkup kerjanya. Karena Kepala Dinas membentuk pimpinan unit TIK, kemudian pimpinan unit TIK memiliki unit TIK-nya sendiri, anggota-anggotanya yang bertanggung jawab terhadap bidang tugas masing-masing, seperti jaringan, database, kemudian dokumen, kemudian pelayanan yang ada, kemudian sistem dan informasinya. Nah, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing Dinas Dukcapil, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab pimpinannya? Jadi Kepala Dinas Dukcapil menunjuk pimpinan unit TIK-nya.
Kemudian dari pimpinan unit TK juga harus bertanggung jawab melaksanakan SMKI tersebut sesuai dengan kebijakan dan standar SMKI untuk mengamankan aset informasi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Terus juga mengawasi penerapan kebijakan standar SMKI pengamanan aset informasi SAK. Jadi bukan SIAK ya, SAK. Sistem Administrasi Kependudukan. Artinya kalau SAK itu berbicaranya total keseluruhan. Pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan seterusnya. Bina aparatur, kemudian informasi administrasi kependudukannya, SIAK-nya. Jadi bicaranya totalitas terhadap apa yang menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil di lingkup kerjanya. Kemudian juga memantau, melaksanakan, mencatat, menguraikan, mendeteksi gangguan keamanan informasi tersebut. Jadi ada rutinitas pantauan, kemudian mencatat apa yang terjadi dalam hal pelaksanaan sistem informasi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, ini penting sekali supaya historikal kejadian bisa kita telusuri dari catatan-catatan yang ada. Paling tidak ada log transaksinya. Nah, inilah yang kita maksud kenapa kita menjadikan SIAK terpusat, supaya hal-hal yang tidak patut kita lakukan, artinya operator ataupun pelaksana teknis di bawahnya, intervensi ke dalam database yang harusnya tidak pernah dilakukan, tidak bisa dilakukan, dan tidak boleh dilakukan, ini sering terjadi. Harusnya bagaimana kita melakukan pelayanan, semuanya harus melalui aplikasi sehingga ada log transaksi yang tercatat. Nah, kalau kita intervensi terhadap langsung ke dalam database, log transaksinya tidak kelihatan. Sementara data ada perubahan. Nah, kepala dinas hanya langsung klik TTE-nya, selesai. Besok data dihapus, kepala dinas tidak tahu. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sama-sama, bagaimana kita memantau sebagai pimpinan unit TIK nantinya, memantau, mencatat semua permasalahan ataupun gangguan yang ada di pelayanan, tempat pelayanan masing-masing. Kemudian juga memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan informasi, kemudian juga menindaklanjuti hasil audit SMKI, kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian pengguna TIK terhadap keamanan informasi. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam hal meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas oleh masing-masing sumber daya manusia yang ditugaskan oleh penanggung jawab SMKI tersebut di tingkat kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu Kepala Dinas, kami mengharapkan berikan pengetahuan yang lebih terhadap masing-masing penanggung jawabnya, supaya apa yang menjadi tanggung jawab mereka bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Supaya ilmu pengetahuan mereka bertambah, dan mengamankannya pun sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah kita ajarkan. Kemudian menerapkan prinsip manajemen risiko dan melaporkan kinerja SMI kepada koordinator SMKI. Sama halnya, melalui penanggung jawab SMKI tersebut di wilayah masing-masing. Kemudian di sini ada juga unit TIK. Jadi ada pimpinannya. Pimpinan ini dalam hal struktur organisasi bisa saja sekretaris kepala dinas. Karena bisa mengatur seluruh kepala bidang yang ada di masing-masing dinasnya. Jadi kami sampaikan di sini, kami tegaskan di sini, SMKI ini bukan hal teknis saja, tapi ada dokumennya yang harus dijaga juga. Bukan semata-mata teknologi, tidak, tapi ada dokumennya di dalamnya. Sehingga nanti penanggung jawab SMKI-nya di dinas masing-masing, kepala dinas, pimpinannya sebagai pimpinan teknisnya bisa, kalau di pusat adalah Sesdijen, kemudian anggotanya seluruh direktur yang ada di lingkup kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitu halnya juga di Dinas Dukcapil, baik provinsi maupun kabupaten kota. Supaya tanggung jawabnya luas, Sesdijen sebagai sekretaris dinas sebagai penanggung jawab pimpinan unit TIK-nya, anggotanya adalah kepala bidang
kemudian juga eselon 4 ataupun staf secara keseluruhan yang menyangkut di dalam manajemen keamanan informasi tersebut, baik dalam hal dokumen bentuk fisik maupun dalam hal dokumen bentuk digital. Kemudian tanggung jawab unit TK, melaksanakan kebijakan standar SMKI, kemudian memantau, mencatat juga sama halnya dengan pimpinan TK, kemudian melaksanakan identifikasi, klarifikasi, pelabelan. Jadi semua titik-titik kabel-kabel yang ada, kemudian jaringan-jaringan yang ada, betul-betul dilihat labelnya. Jangan sampai nanti dicolok orang, dicabut, dicolok, kemudian terus padahal kita tidak tahu karena kita tidak paham bahwa ini kabel masuk ke dalam server atau apapun itu. Sehingga pelabelan ini terhadap jaringan yang ada perlu dilakukan. Nah, ini tanggung jawab dari pimpinan unit TK di bawah unit TK-nya, supaya semua kabel terhadap klien ataupun terhadap komputer yang digunakan dalam pelayanan betul-betul dikasih label bahwa ini terkoneksi kemana. Supaya dalam hal nanti pengamanannya kita paham apabila itu tercabut, disambung kemanapun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa kita tahu bahwa ini ada hal yang tidak benar dilakukan oleh operator yang ada di dalamnya. Jadi pelabelan terhadap jaringan-jaringan yang tersambung dalam komputer-komputer dalam pelayanan perlu dilakukan dengan baik. Kemudian dokumentasi inventaris dan pengelolaan aset informasi dari SAK tersebut. Nah, inilah tugas dari unit TK dalam hal teknisnya. Tapi semua ini dipimpin oleh pimpinan unit TK yang melaporkan secara penanggung jawab utamanya adalah Kepala Dinas Dukcapilnya. Kemudian mengendalikan dokumen SMKI, kemudian mengendalikan operasional dan kerusakan dan mencegah akses oleh pihak tidak berwenang tadi. Makanya ada identifikasi, ada klasifikasi, ada pelabelan, ada dokumentasi. Sehingga kita bisa paham untuk mengendalikan operasional dari permasalahan ataupun mencegah akses dari pihak luar. Dan satu utamanya tidak menggunakan WiFi dalam akses informasi ataupun pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil. Sebaiknya tidak menggunakan WiFi. Izin Pak Erik, masih banyak kah? Masih banyak, bagaimana ini? Aduh. Ini misalnya kalau waktu yang Indonesia Timur. Baik, kan mungkin cepat-cepat ya. Ya, waktu Indonesia Timur kan menjelang Jumatan ya. Kemudian mungkin kita bicara pihak lain yang ada dalam keamanan aset informasi. Nah, ini sering terjadi. Jadi pihak lain ini adalah orang yang di luar dari Dijen Dukcapil, kemudian Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, UPTD, dan lainnya. Nah, ini pihak luar ini adalah betul-betul harus kita jaga. Makanya kemarin ada Kompa, ada lembaga-lembaga LSM lainnya. Kita memberikan akses kepada mereka, tapi kita tidak memberikan persyaratan-persyaratan lainnya, tidak melaporkan kepada Dijen Dukcapil. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas Dukcapil untuk menyetujui syarat atau menandatangani pernyataan tertulis, dan itu semua sudah melalui izin dari Dirjen Dukcapil sesuai dengan Permendagri yang ada. Nah, ini dari hal-hal yang harus kita lakukan. Kemudian nanti secara slide nanti bisa dibaca-baca karena ini Permendagri cukup banyak. Kemudian beberapa hal juga yang disampaikan di sini adalah tugas Kadis Dukcapil ataupun Kepala UPTD. Yang penting-penting saja saya sampaikan menyangkut tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dinas, supaya maksud dan tujuan di sini adalah bagaimana Kepala Dinas betul-betul bisa melihat kondisi di dalamnya. Tidak hanya menerima laporan saja, tapi bisa melihatnya. Menetapkan tugas dan fungsi pimpinan unit TK. Kemudian menyediakan pegawai pengganti, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pada pegawai, menghentikan mencabut hak akses yang pengguna bagi pegawai atau pihak lain. Nah, kalau misalnya pindah, mutasi, dan segala macam, harus betul-betul dia cabut hak aksesnya. Jangan sampai
Banyak ADB yang sudah pindah tapi masih bisa mengakses database kependudukannya. Banyak operator yang pindah tapi masih bisa mengakses masuk ke dalam data center kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian juga kewajiban-kewajiban dari pihak lain ini tersebut, kalau ini disetujui oleh Ditjen Dukcapil tentunya, harus menandatangani NDA-nya, menyetujui syarat menandatangani pernyataan tertulis untuk menjaga aset informasi SAT. Nah, ini sering tidak dilakukan oleh masing-masing dinas. Ini yang dimaksud dengan pihak lain ini adalah orang-orang ataupun organisasi di luar dari Ditjen Dukcapil, provinsi, dinas kabupaten kota, UPTD. Di luar dari itu, yang di bawah naungan Ditjen Dukcapil. Misalnya Kominfo, Kompa, dan seterusnya, ini harus dilakukan. Jadi tanggung jawab ini betul-betul harus dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Jadi ada persyaratan tanda tangan tertulis bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Kemudian mengembalikan seluruh aset informasi SAT yang digunakan selama bekerja apabila sudah berhenti ataupun sudah selesai dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab oleh Kepala Dinas untuk apabila bekerja sama dengan pihak lain di luar dari lingkup Dinas Dukcapil ataupun Ditjen Dukcapil. Kemudian pengamanan area. Yang perlu dilakukan di sini nanti dibayangkan saja tempat pelayanannya di mana, servernya di mana oleh masing-masing kepala dinas. Perangkat pengelola informasi tersimpan di ruang khusus yang memiliki pintu elektronik. Nah, ini sambil berjalan nanti seperti apa pintu elektroniknya. Kemudian sistem pemadam kebakaran, alarm, dan sebagainya. Kemudian akses tempat pelayanan. Kemudian pihak lain selama ini memasuki tempat pelayanan operasional. Jangan sampai nanti tempat pelayanan kita dengan masyarakat berdampingan. Artinya perangkat-perangkat yang ada di dalam manajemen keamanan informasi seperti server, router, dan seterusnya berdampingan dengan masyarakat yang mengajukan pelayanan. Nah, ini tidak baik. Harusnya dia tempat tersendiri dan terisolir yang tidak bisa dikunjungi oleh semua pihak. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab oleh masing-masing Dinas Dukcapil dalam hal pengamanan areanya. Kemudian juga penempatan dan perlindungan perangkat yang ada di masing-masing dinas. Perangkat diletakkan di lokasi yang minim akses, tentunya. Ada beberapa dinas juga perangkat servernya malah di depan kantornya, ruangannya. Harusnya lebih jauh dari tempat yang bisa diakses oleh banyak masyarakat. Perangkat memerlukan perlindungan khusus, wajib diisolasi. Perangkat sensitif diposisikan dibatasi sudut pandangnya. Jadi yang sensitif di sini banyak ada router, ada firewall dan segala macam. Ada server dan segala macam. Kemudian melakukan langkah pengendalian untuk meminimalkan potensi ancaman fisik. Kalau kita letakkan di tempat yang biasa banyak dikunjungi oleh masyarakat, tentunya ini yang kurang aman. Tentunya posisi perangkat-perangkat teknologi yang ada di masing-masing dinas harus berada betul-betul jauh dari tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masing-masing masyarakat, masing-masing dinas menempatkan pelayanannya di tempat-tempat yang betul-betul aman. Kemudian suhu dan kelembapan yang sering mempengaruhi dari teknologi informasi dalam ini perangkat-perangkat yang ada, nah itu betul-betul dijaga. Kemudian perlindungan petir, karena ada beberapa dinas yang perangkatnya kena petir, kemudian terbakar. Ada yang korslet karena listrik, kemudian hangus terbakar. Nah, inilah yang harus betul-betul diamankan oleh masing-masing penanggung jawab SMKI di wilayah masing-masingnya. Tentunya, saya rasa ini kalau kita bahas dalam waktu singkat ini, nanti mungkin waktu-waktu tertentu kita gunakan bagaimana merinci dari SMKI ini secara utuh untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing dinas Dukcapil, kepala dinas Dukcapil secara keseluruhannya, agar sudah bisa memulai
menata konsep-konsep ini secara baik dan benar. Memulai bagaimana dari konsep SMKI ini, paling tidak menata dari perangkatnya dulu. Kemudian labeling terhadap jaringan komunikasi datanya. Tidak harus membongkar secara keseluruhan, tapi memulai menatanya dulu. Karena ada beberapa dinas yang kondisi ruangannya juga cukup banyak, cukup bagus, tinggal mengalihfungsikan saja. Tadinya di depan, kita pindahkan ke belakang, kemudian seluruh jaringan-jaringan yang ada, kita kasih label, kemudian pengamanannya juga seperti apa, kemudian juga bagaimana untuk alat-alat apabila terjadi korsleting listrik ataupun kebakaran, tentunya alat pemadam di situ, pemadam ringan sudah tersedia di area tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Secara bahan nanti ini sudah kita coba untuk memberikan dalam bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu masing-masing kepala dinas. Paling tidak nanti langkah apa yang awal bisa kita lakukan, kemudian kita koordinasikan secara bersama supaya tahapan pertama dalam penataan ini bisa kita lakukan secara bersama, dan struktur apa yang harus kita gunakan dalam hal menata perangkat keras, perangkat lunak yang ada di wilayah masing-masing, mulai dari penempatan servernya sampai dengan jaringan komunikasi datanya, kemudian dokumen-dokumen yang ada di masing-masing dinas Dukcapil. Demikian Bapak Ibu Kepala Dinas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang. Ini panjang juga belum selesai sebenarnya, masih banyak yang harus kita bahas. Cuma Ibu Moderator sudah mewanti-wanti saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.